Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Yeni. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal pada bilangan bulat. Setelah kemarin kalian mempelajari materi-materi pada bilangan bulat, nah untuk video kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal bilangan bulat. Nah, soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang ada pada modul kalian halaman 8, 15 dan 18. Nah, untuk itu silahkan kalian mempersiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat jawaban-jawaban. Nah, jika salah dibetulkan ya. Soal-soal yang akan kita bahas meliputi lambang bilangan bulat, garis bilangan, dan juga operasi bilangan bulat. Baik, yang pertama halaman 8 nomor 1, tentukan lawan dari bilangan berikut. Nah, untuk mengerjakan nomor 1 ini ada beberapa yang perlu kalian catat ya anak-anak. Untuk bilangan bulat, jadi catatannya adalah bilangan negatif itu lawannya adalah bilangan positif. Bilangan positif lawannya adalah bilangan negatif. Dan 0, nah ini perlu kalian perhatikan bahwa 0 ini juga punya lawan. Lawannya adalah bilangan tak berhingga ya. Bilangan tak berhingga itu simbolnya adalah seperti ini. Nah, itu ya. Baik, sekarang untuk mengerjakan nomor 1, gampang saja ya. Yang A, negatif 17. Nah, di sini kan negatif 17. Ini adalah lawannya berarti bilangan positif. Positif berapa? Ya, positif 17. B, negatif 55. Lawannya adalah positif 55. C, 48. Lawannya adalah negatif 48. 79 lawannya adalah negatif 79. Nah, silahkan yang salah dibetulkan dan jangan hanya dibetulkan tapi juga dipahami ya. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan lambang dari bilangan berikut. Nah, sebelum untuk mengerjakan soal nomor 2 ini anak-anak ada catatan, yaitu ketika kalian membaca bilangan negatif ya. Jadi kalau negatif itu kan biasanya ada tanda atau simbolnya kurang terus bilangan berapa gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini bacanya jangan min, jangan minus ya, jangan min 5, jangan minus 5, tapi dibiasakan membacanya adalah negatif 5 ya. Jangan min, jangan minus, tapi negatif 5, apalagi kurang 5, salah ya. Jadi yang betul dan dibiasakan untuk membaca lambang bilangan bulat, jika ada tanda seperti ini maka membacanya adalah negatif 5. Oke. Baik, langsung nomor 2 A, 432. Jadi jawabannya seperti ini, 185. Nah, itu kemudian yang C, negatif 248. Jadi yang D, negatif 617. Seperti ini ya. Silakan yang salah dibetulkan. Untuk soal nomor 3, gambarlah garis bilangan berikut. Yang A, memuat bilangan di antara negatif 4 dan 6. Pada soal ini, jika kita ubah dalam kalimat matematika, maka bisa disimpulkan atau diartikan bahwa garis bilangan tersebut yaitu memuat bilangan-bilangan yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Tapi negatif 4 dan 6 tidak berada pada garis bilangan tersebut. Maka jawabannya adalah seperti ini. Garis bilangan yang memuat bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk posisinya sudah ada pada video sebelumnya anak-anak ya. Yang B, memuat bilangan negatif 2 sampai dengan 7. Nah, bedanya dengan yang A, di sini negatif 4 dan 6 tidak berada pada bilangan ya, pada garis bilangan. Kalau yang B, maka garis bilangan itu memuat bilangan negatif 2 dan 7. Maka garis bilangannya seperti berikut. Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor 4, sebutkan bilangan-bilangan berikut. Bilangan yang terletak di antara negatif 9 dan negatif 2. Sama seperti nomor 3 tadi ya. Berarti kalau bilangan yang terletak di antara, maka negatif 9 dan negatif 2 ini tidak masuk pada bilangan itu. Bisa diartikan bilangannya yaitu lebih dari negatif 9, kurang dari negatif 2. Ya, jadi bilangannya adalah negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, dan negatif 3. Yang B, bilangan bulat negatif yang lebih dari negatif 6.
Kalau ada kalimat seperti ini ya, lebih dari, maka bilangan itu tidak masuk dalam urutan itu. Kecuali kalau kalimatnya lebih dari sama dengan negatif 6, maka negatif 6 itu masuk dalam urutan bilangan. Tapi karena di sini lebih dari negatif 6, maka negatif 6 tidak masuk. Bilangan-bilangannya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan nomor 5, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Yang A, negatif 16, negatif 29, negatif 33, negatif 12, 14, 22, 31, dan 5. Nah, di sini ada bilangan negatif dan juga bilangan positif. Otomatis yang pertama adalah bilangan positif atau urutan yang paling terbesar adalah dari bilangan positif. Bilangan positif yang terbesar yang mana? Ada 31. Kemudian bilangan positif yang terbesar kedua ada 22. Kemudian 14 dan 5. Nah, di sini bilangan positifnya sudah tidak ada ya. Kemudian kita mengurutkan bilangan negatifnya. Nah, bilangan negatifnya dari yang terbesar. Bilangan negatif ini kemarin ya sudah dibahas di video bahwa bilangan negatif ini semakin besar bilangannya maka nilainya semakin kecil. Nah, jadi untuk urutan dari yang terbesar adalah negatif 12, negatif 16, negatif 29, dan negatif 33. Nomor A seperti itu. Kemudian yang B 111, kemudian negatif 145, 93, 107, negatif 58, 67, 142, dan juga negatif 104. Ya, cara mengerjakannya. Jadi karena di sini perintahnya dari yang terbesar, maka kita lihat dulu bilangan positifnya. Karena bilangan positif itu lebih besar daripada bilangan negatif. Kita lihat bilangan positif di sini yang paling besar adalah 142, kemudian 111, 107, 93, 67. Nah, bilangan positifnya sudah kita urutkan, kemudian kita melihat bilangan negatifnya. Bilangan negatifnya terbesarnya yang mana? Nah, di sini negatif atau bilangan negatif yang terbesar adalah negatif 58, kemudian negatif 104, kemudian negatif 145. Nah, untuk jawaban pada modul kalian halaman 8 seperti itu ya. Silakan yang salah dibetulkan, yang sudah betul tetap dipahami ya. Semoga kalian paham materi ini. Selanjutnya untuk halaman 15 nomor 1, tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan garis bilangan. Untuk cara mencari hasil operasi hitung menggunakan garis bilangan ini sudah ini upload di video sebelumnya, maka dari itu untuk pembahasan soal tentang garis bilangan langsung ini up untuk jawabannya ya. Nah, yang A 7 ditambah negatif 9. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan ada dua tanda, yaitu 7 ditambah negatif 9. Jika ada dua tanda, di sini tandanya kita kalikan, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, ini juga sudah ada di video sebelumnya. Maka dari itu, untuk operasinya tinggal 7 dikurangi 9. Kita lihat garis bilangannya. Yang pertama yang kalian lihat adalah panah dari angka 0 ke 7. Di sini menunjukkan angka 7 paling depan ini ya. Jadi langkah pertama adalah kita mencari bilangan 7 dengan cara menarik panah dari 0 ke 7. Kemudian di sini tandanya adalah dikurangi atau negatif. Maka kalau tanda dikurangi, otomatis dia mundur. Mundur berapa langkah? Karena di sini ada negatif 9, maka mundur 9 langkah dari 7. Nah, diperoleh hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang B ada negatif 10 ditambah 5. Langkah pertama yaitu kita mencari bilangan negatif 10 ya. Ini langsung jawabannya. Jadi dari 0 kita tarik panah ke negatif 10. Karena di sini negatif maka panahnya menuju ke kiri. Kemudian ditambah 5, karena di sini ditambah atau merupakan penjumlahan maka maju. Maju berapa langkah? Maju 5 langkah sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang C negatif 4 dikurangi negatif 9. Sama seperti yang A tadi ya, di sini ada dua tanda, negatif 4 dikurangi negatif 9. Maka dari itu kita kalikan tandanya, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ini juga perkalian tanda ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi langkah pertama adalah kita mencari bilangan negatif 4, yaitu kita dari 0
Kemudian karena di sini negatif maka kita jalan ke kiri 4 langkah. 0 ke negatif 4. Kemudian selanjutnya ditambah 9 karena di sini penjumlahan maka maju berapa langkah? Maju 9 langkah. Dari negatif 4 maju 9 langkah diperoleh hasilnya adalah 5. Yang D, 8 dikurangi negatif 2. Sama seperti sebelumnya, di sini ada 2 tanda, maka kita kalikan tandanya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi diperoleh 8 ditambah 2. Langkah pertama sama, dari 0 kita menuju ke positif 8. Karena positif maka panahnya menuju ke kanan. Kemudian ditambah, karena ditambah maka dia maju berapa langkah? Ditambah 2, maju 2 langkah. Sehingga 8 ditambah 2 diperoleh hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya untuk nomor 2, tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut ya. Untuk caranya juga sudah Bu Yeni up di video sebelumnya. Di sini langsung kita membahas soalnya ya. Yang pertama, A 175 ditambah negatif 57. Nah, di sini ada 2 tanda, ada positif, ada negatif, maka kita kalikan tandanya. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, sehingga diperoleh operasinya menjadi 175 dikurangi 57. Nah, berapakah hasilnya? 175 dikurangi 57 sama dengan 118. Untuk yang B, negatif 84 ditambah negatif 256. Di sini ada 2 tanda lagi, maka negatif 84 positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi diperoleh operasinya negatif 84 dikurangi 256. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat ya, sebenarnya ini juga sudah ada di video sebelumnya, cuman Bu Yani ingatkan lagi ya. Untuk bilangan negatif kemudian di sini dikurangi lagi, maka caranya kemarin ada 2 cara, ada 2 konsep. Kalau Bu Yani lebih gampang, bilangan negatif ini kita ibaratkan hutang. Jadi hutang 84, hutang lagi 256. Jadi gimana? Ya kita jumlahkan, tapi hasilnya nanti adalah hutang. Karena kalau hutang 84, hutang lagi 256, maka hutangnya bertambah kan. Jadi caranya adalah 84 ini ditambah 256, tapi tandanya nanti negatif karena dia hutang. Berapakah hasilnya? Negatif 84 dikurangi 256 adalah negatif 340. Yang C, negatif 441 ditambah 169 ya. Di sini kembali lagi, kalau Bu Yani lebih senang memakai cara hutang dan juga bayar. Jadi di sini kita punya hutang 441 ya. Kalau ditambah berarti dia bayar. Hutang 441 dibayar 169. Kira-kira masih hutang enggak ya? Nah, karena di sini hutangnya lebih banyak, maka di sini jawabannya nanti pasti akan hutang. Caranya gimana? Karena di sini kita sudah bayar, otomatis hutangnya ini tadi kita kurangi. 441 dikurangi 169. Hasilnya adalah 272, tapi ini hutang atau sama dengan negatif. Selanjutnya yang D, 374 ditambah negatif 290. Ada 2 tanda lagi, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Maka operasinya menjadi 374 dikurangi 290. Hasilnya sama dengan 84. Nomor 3, tentukan hasil pengurangan bilangan bulat berikut. Yang A, 48 dikurangi 168. Sama, jadi di sini ada positif 48, kemudian ada negatif 168. Caranya adalah kita punya simpanan 48, kemudian dihutang atau teman kita hutang 168. Maka gimana caranya? Jadi kita kurangi 168 ini dikurangi 48, tapi nanti hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 120. Yang B, 99 dikurangi negatif 243. Ada 2 tanda, ada negatif sama negatif. Maka kita kalikan hasilnya adalah positif. Jadi operasinya berubah menjadi 99 ditambah 243. Hasilnya 342. C, negatif 115 dikurangi 86. Hutang 115, hutang lagi 86. Kita jumlahkan tapi nanti hasilnya negatif. Hasilnya adalah negatif 201. D,
Negatif 327 dikurangi negatif 102. Ada dua tanda, kita kalikan, operasinya menjadi negatif 327 ditambah 102. Hutang 327 sudah dibayarkan 102. Berarti masih hutang ya. Hutang berapa? Di sini berarti 327 kita kurangi 102. Hasilnya adalah negatif 225. Selanjutnya untuk nomor 4 dan juga 5, ini adalah perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Langsung Bu Yeni add jawabannya. Untuk caranya Bu Yeni kasih contoh nomor 4A. Di sini ada negatif 12 dikali 34. Negatif dikali bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Ini juga konsepnya sudah Bu Yeni up di video sebelumnya. Bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? Sama caranya, berarti ini nanti kamu kalikan 12 dikali 34 itu berapa. Tapi nanti hasilnya adalah berupa bilangan negatif. Hasilnya negatif 408. Untuk B, C, D sama ya. Ini caranya kalian kalikan, tapi kalian harus memperhatikan tanda pada bilangannya. Jika bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kebalikannya, jika bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya juga bilangan negatif. Tapi jika dua tandanya itu berupa bilangan positif atau bilangan negatif semua, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif. Untuk nomor 5 caranya sama ya. Kita menggunakan konsep perkalian tanda. Contohnya 5A, negatif 684 dibagi negatif 36. Di sini bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya adalah bilangan positif. Tinggal dibagi, 684 dibagi 36 itu hasilnya adalah positif 19. Untuk B, C, D, jawabannya seperti itu, silahkan. Yang salah dibetulkan dan juga dipahami ya. Untuk selanjutnya halaman 18, ini kemarin tugasnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Untuk halaman 18 ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. 1A, 31 dikali 9 dibagi 3 ditambah 22. Ini caranya juga sudah ada di video sebelumnya, langsung saja kita bahas untuk penyelesaian soal seperti ini. Nah, di sini ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, dan juga ada operasi penjumlahan. Manakah yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan. Karena perkalian dan pembagian ini sama kuat, maka operasi yang berada di kiri kita dahulukan. Jadi langsung saja 31 dikali 9, hasilnya adalah 279. Kemudian dibagi 3 ditambah 22. Dibagi 3 ditambah 22 ini tadi dari soal ya. Kemudian di sini yang kedua ada pembagian, ada penjumlahan. Manakah yang kita dahulukan? Jelas jika pembagian dan juga penjumlahan ini yang kuat adalah pembagian. Maka dari itu kita bagi dahulu. 279 dibagi 3 hasilnya adalah 93 ditambah 22. Hasilnya berapa? 115. Selanjutnya 1B, 85 dibagi 5 ditambah 7 dikali 6. Di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan juga perkalian. Pembagian sama perkalian ini sama kuat, maka yang kita dahulukan adalah operasi yang berada di sebelah kiri. Maka kita dahulukan 85 dibagi 5. Berapa? Hasilnya adalah 17. Kemudian operasi selanjutnya yaitu ditambah 7 dikali 6. 17 ditambah 7 dikali 6. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Karena penjumlahan dan juga perkalian lebih kuat perkalian, maka perkalian ini kita dahulukan. 17 kita tulis lagi, ditambah 7 kali 6 adalah 42. Selanjutnya berarti 17 ditambah 42 hasilnya 59. 1C dalam kurung 17 ditambah 23 dikali 4 dikurangi 65. Di sini ada tanda kurung, ada perkalian dan juga pengurangan. Maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung. 17 ditambah 23 hasilnya adalah 40
Kemudian operasi selanjutnya dikali 4 dikurangi 65. Di sini ada perkalian, ada pengurangan, maka yang kita dahulukan adalah perkalian. 40 kali 4 sama dengan 160 dikurangi 65. Hasilnya adalah 95. Nah, untuk operasi campuran diusahakan kalian mengerjakannya menurun ya. Jadi jangan ke samping untuk pengerjaannya agar rapi dan juga sesuai dengan urutannya, maka mengerjakannya yaitu menurun. Kemudian yang D, 27 dikali dalam kurung 48 dikurangi 14 dibagi 9. Ada perkalian, ada tanda kurung, ada pembagian. Maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung. Di sini 27 tetap kita tulis dulu. Kemudian dikali 48 dikurangi 14 itu hasilnya berapa? 34. Kemudian operasi selanjutnya yaitu dibagi 9. 27 kali 34 dibagi 9. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Maka yang kita dahulukan adalah perkalian karena dia terletak di sebelah kiri. 27 dikali 34 itu hasilnya adalah 918. Kemudian operasi selanjutnya kita turunkan dibagi 9. 918 dibagi 9 hasilnya adalah 102. Selanjutnya nomor 2. A, 648 dibagi negatif 18 dikurangi negatif 11 dikali negatif 8. Di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Dan hati-hati di sini ada tanda kurung ya. Nah, tanda kurung ini bukan merupakan operasi ya, karena di sini hanya sebagai pemisah dua tanda ya. Karena di sini biasanya bilangan negatif itu ada tanda kurungnya untuk membedakan antara operasi dan juga untuk menunjukkan bahwa itu adalah tanda untuk bilangan bulat negatif. Maka langsung kita ke soal, ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 648 dibagi negatif 18. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, nanti hasilnya adalah negatif 36. Kemudian dikurangi negatif 11 dikali negatif 8. Ada pengurangan dan juga ada perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. Negatif 36 dikurangi negatif 11 dikali negatif 8. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, maka negatif 11 dikali negatif 8 hasilnya adalah 88. Nah, operasi terakhir tinggal negatif 36 dikurangi 88, berarti hutang 36, hutang lagi 88. Hasilnya adalah negatif 124. Yang B, dalam kurung 60 ditambah 24 dibagi 7 dikali negatif 14. Ada operasi dalam kurung, dibagi, dan juga ada dikali. Maka yang kita dahulukan adalah tanda kurungnya. 60 ditambah 24 hasilnya adalah 84. Selanjutnya dibagi 7 dikali negatif 14. Di langkah kedua ada pembagian, ada perkalian. Maka yang kita dahulukan adalah pembagiannya. 84 dibagi 7 hasilnya adalah 12. Dikali ya, operasi selanjutnya negatif 14. Di sini ada positif dikali negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 12 kali negatif 14 adalah negatif 168. Yang C, 34 dikali 8 ditambah 420 dibagi 7 dikurangi 156. Wow, banyak sekali ya. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Maka yang kita kerjakan adalah dilihat dari sebelah kiri ada perkalian, maka kita dahulukan 34 kali 8 hasilnya adalah 272. Ditambah ya selanjutnya 420 sesuai urutannya dari atas dibagi 7 dikurangi 156. Ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 272 kita tulis lagi, kemudian kita cari dulu hasilnya ini. 420 dibagi 7 berapa? Hasilnya adalah 16.
Kemudian operasi selanjutnya dikurangi 156. Di sini ada penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan dan juga pengurangan ini sama kuat. Operasi yang berada di sebelah kiri maka kita dahulukan. 272 ditambah 60 hasilnya adalah 332. Kemudian baru dikurangi 156. Hasilnya adalah 176. Yang terakhir D, negatif 204 dibagi negatif 6 ditambah 17 kali 8. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kita dahulukan adalah pembagian. Di sini ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Hasilnya nanti adalah bilangan positif. 204 dibagi 6 hasilnya berapa? 34. Di sini 34-nya positif ya, karena operasinya yaitu bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Selanjutnya ya diurutkan lagi ditambah 17 dikali 8. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga perkalian. Maka kita dahulukan perkaliannya. 34 kita tulis lagi ditambah 17 kali 8 berapa? 136. Langkah terakhir berarti tinggal 34 ditambah 136 maka hasilnya 170. Selesai. Baik. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan soal tentang materi kita di bab pertama matematika yaitu bilangan bulat. Jadi ada garis bilangan, kemudian ada cara kita menuliskan bilangan bulat dan juga mengurutkan bilangan bulat. Kemudian membandingkan bilangan bulat dan juga yang terakhir adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi bilangan bulat. Tetap semangat belajar, terus untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sayang dari Bu Yeni, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.